Gawat, militer sudah masuk ke ranah sipil. Apakah kita sedang menyaksikan Orde Baru Jilid 2 lewat pintu belakang yang bernama revisi Undang-Undang TNI? Sejarah seperti diputar ulang. Reformasi 998 dengan lantang berkata, cukup, militer harus kembali ke barat. Saat itu, dui fungsi ABRI dicabut. Rakyat bersorak, berharap demokrasi tumbuh tanpa bayang-bayang keras senjata. Tapi kini, 25 tahun setelah reformasi, DPR bersama pemerintah kembali mengetuk palu. Revisi Undang-Undang TNI disahkan. Pasal 3, Pasal 47, Pasal 53, 3 pasal kunci yang seolah membuka pintu pelan-pelan militer masuk ke ranah sipil. Pasal 3, strategi pertahanan kini banyak diatur lewat Kementerian Pertahanan. Pasal 53, usia pensiun prajurit diperpanjang. Dan yang paling tajam, pasal 47, yang memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara manapun. Bahkan ditambah frase manis, sesuai kebijakan presiden atau lembaga yang membutuhkan. Frase yang elastis, bisa ditarik kemana saja, bisa ditafsirkan sesuai dengan keperluan. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya membutuhkan revisi Undang-Undang TNI ini? Apakah Kementerian Pertanian, Kesehatan, hingga lembaga ekonomi? Apakah rakyat membutuhkan tentara mengurus urusan sipil? Atau justru penguasa yang membutuhkan tentara sebagai pagar politiknya? Kita masih ingat pahitnya fungsi ABRI di era Orde Baru. Tentara duduk di kursi bupati, gubernur, menteri, bahkan parlemen, bahkan kelurahan. Suara rakyat dibungkam, kritik ditekan. Kini lewat pasal-pasal revisi, apakah kita sedang mengulang jalan gelap yang sama? Rakyat tentu tidak anti TNI. Kita hormat pada mereka yang menjaga perbatasan, menjaga kedaulatan, melawan ancaman luar negeri. Tapi kalau tentara kembali masuk ke ranah sipil, apakah penderitaan rakyat dibayang-bayang kekuasaan berlapis seragam akan terulang? Maka kita harus bertanya keras. Reformasi ini untuk siapa? Untuk rakyat yang ingin tentara kuat menjaga negeri, atau untuk penguasa yang ingin tentara patuh mengawal singgasananya? Revisi ini dipercepat, dipaksakan dipercepat, bahkan mengalahkan pembahasan undang-undang yang dituntut rakyat, yaitu undang-undang perampasan aset. Undang-undang yang akan mengembalikan triliunan harta milik rakyat kembali ke rakyat. Ironi, rakyat menunggu keadilan, tapi DPR justru memberi prioritas pada aturan yang bisa menguatkan kuasa. Apakah kita diam saja melihat sejarah kembali diputar ke masa kelam? Atau kita ingat bahwa demokrasi tidak pernah datang gratis. Ia dibayar dengan darah, keringat, dan air mata rakyat. Jangan sampai kita kehilangan begitu saja.